Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Ma'arif Bawah, khususnya kelas 7. Baik, pada pagi hari ini Pak Guru kembali lagi untuk memberikan sebuah materi, yang mana materi pada pagi hari ini adalah kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji pada pagi hari ini kita akan fokus membahas tentang masalah yang pertama adalah taubat. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar kita senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat, sehingga apa yang kita dapatkan nantinya menjadi ilmu yang bisa dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik semuanya, kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang taubat. Masih semangat ya untuk belajar pada hari ini. Baik, pengertian taubat sekarang. Mungkin di antara kalian, kita semuanya pernah mendengar kata-kata taubat. Mungkin di sekolah, mungkin di tempat kalian mengaji, atau mungkin di pasar, ataupun dimanapun. Mungkin kalian pernah mendengar kata-kata taubat. Apa itu taubat? Ada yang mengerti, ada juga yang masih belum paham apa itu pengertian dari taubat. Baik, taubat. Taubat itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab, yaitu taba yatubu taubat. Taubat itu artinya adalah kembali. Taubat itu adalah kembali. Kembali kemana? Kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jika manusia sering melakukan perbuatan dosa, lantas tidak mau bertaubat, maka niscaya alasannya adalah Namun ketika seorang sudah melakukan perbuatan dosa dan kemudian sadar bahwa perbuatan dosa itu sangat merugikan bagi dirinya, bagi orang lain juga tentunya, kemudian dia bertobat dengan menuntut kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu disebut dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat seseorang yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, tidak bermain. Jadi ketika dia mau hijrah kembali kepada perbuatan baik, meninggalkan perbuatan yang buruk, maka dia tidak akan melakukan perbuatan buruk lagi. Dia tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Itu taubat nasuha. Taubat nasuha itu ada beberapa ciri. Yang pertama, berjanji tidak akan pernah melakukan kembali. Kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan sholat 5 waktu, perintahnya Allah semuanya dilakukan. Dan yang terakhir, berjanji tidak akan pernah
melakukan perbuatan dosa kembali. Perintah taubat di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat Tahrim ayat 8 dan surah An-Nur ayat 31. Sekarang ciri-ciri orang yang bertaubat. Pasti ada ciri-cirinya dong. Kalau orang bertaubat itu seperti apa? Ciri-ciri orang yang bertaubat yang pertama adalah menyesal pertama. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Pasti ketika ada orang yang pernah melakukan sebuah perbuatan buruk, di dalam hatinya pasti ada penyesalan. Nah, di dalam penyesalannya itu, maka orang tersebut berusaha untuk memperbaiki diri. Setelah menyesali perbuatan dosa, kemudian apa? Menghentikan perbuatan dosa. Menghentikan perbuatan dosa. Berhenti. Bukan berhenti sejenak, melainkan berhenti sehenti-hentinya. Tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, ketika sudah menyesali, kemudian menghentikan perbuatan dosa, dilanjutkan semakin tekun beribadah dan beramal soleh. Ini adalah ciri orang-orang yang bertaubat. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, menghentikan perbuatan dosa. Yang ketiga, beribadah kepada Allah. Meningkatkan amal ibadah dan amal soleh. Ciri yang keempat adalah berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Semua manusia pasti memiliki masa lalu. Pasti memiliki kisah-kisah yang sedih, kisah-kisah yang memilukan, kisah-kisah yang senang. Semuanya, kalau kita mau berpikir, kita harus mengambil hikmah dari apa yang sudah diturunkan oleh Allah, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita harus berusaha mengambil pelajaran. Kalau seorang manusia yang dulunya pernah berbuat dosa besar, kemudian dia mengambil hikmah dari apa yang sudah dilakukannya, pastinya dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan sama halnya dengan merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Paling tidak setelah mengambil hikmah atau pelajaran dari pengalaman masa lalu, orang yang bertaubat tersebut ya, bisa menjadi contoh, bisa menjadi suri tauladan dan bisa membimbing tentunya, membimbing kepada arah yang baik. Misal dalam satu keluarga ada orang yang salah satu memberikan contoh yang sangat buruk, sering berbuat dosa dan sebagainya. Nah, suatu ketika ada anak atau ada saudara yang ingin melakukan perbuatan buruk juga. Orang yang bertaubat ini pastinya akan memberitahu, akan menasehati. Ini hikmah dari apa pengalaman yang suram. Yang kedua, bisa memberikan motivasi kepada orang.
bukan memberi motivasi yang buruk, melainkan memberikan arahan atau masukan ketika orang yang mau berbuat keburukan, sehingga orang yang niat berbuat buruk itu tidak lagi memiliki keinginan berbuat buruk. Ini. Selanjutnya, bagaimana cara berperilaku taubat? Cara-cara berperilaku taubat di sini adalah salah satunya yang pertama, menyadari bahwa dosa membawa kerugian. Sangat jelas sekali bahwa dosa itu sangat membawa kerugian kepada kita, pada manusia yang sudah berbuat dosa, apalagi kepada orang lain. Cara yang kedua, setelah menyadari bahwa dosa membawa kerugian, yang kedua, rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertaubat, pastinya kita akan meningkatkan amal ibadah. Ketika kita sudah berubah menjadi manusia yang ingin lebih baik, rajinlah berdoa dan mohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Selanjutnya adalah cara berperilaku taubat adalah dengan banyak introspeksi diri. Apa itu introspeksi diri? Introspeksi itu adalah mawas diri atau menilai diri sendiri. Apakah saya ini sudah baik? Apakah saya ini sudah berlaku adil? Atau sebagainya. Kita harus bisa introspeksi diri. Jangan-jangan perbuatan kita masih jauh lebih baik dari perbuatan orang lain. Sedangkan kita menganggap bahwa perbuatan kita sudah melebihi orang lain. Harus introspeksi diri. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa atau tidak pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi orang yang baik itu adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, tetapi bertaubat, tidak mengulangi perbuatannya. Ini yang dinamakan dengan orang yang baik. Setelah introspeksi diri atau mawas diri, kita dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Itu adalah zat yang maha pengampun. Insya Allah, dosa seperti apa ketika manusia bersungguh-sungguh untuk meminta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni dosa. Pasti Allah akan mengampuni dosa. Seperti halnya pada kisah seorang yang pernah membunuh 99 manusia. Ketika dia sudah menyadari perbuatannya dan bertaubat kepada Allah, Allah mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosanya. Itulah Allah yang memiliki sifat Rahman, yang memiliki sifat Rahim, dan memiliki sifat Maha Pengampun. Nah, yang lebih penting lagi adalah cara berperilaku taubat dengan memohon maaf kepada sesama manusia. Ketika kita memiliki salah atau kita disalahi oleh orang lain, harusnya kita menjadi tauladan. Itu bagaimana cara kita mudah memaafkan.
Ada beberapa ciri manusia. Yang pertama, mudah marah, tapi sulit memaafkan. Mudah marah, tapi sulit memaafkan. Ciri yang kedua, orang yang sulit marah, sulit memaafkan. Sulit marah, tapi juga sulit memaafkan. Dia tidak pernah marah, tapi ketika dia sudah disalahkan atau disalahi sama orang, dia sangat sulit untuk memaafkan orang yang sudah berbuat salah. Ciri yang ketiga, ciri manusia yang ketiga adalah orang yang sulit marah, tapi mudah untuk memaafkan. Sulit marah, mudah memaafkan. Ini kira-kira kita masuk yang mana ini? Kategori yang mana? Mari kita senantiasa berintrospeksi diri, mawas diri, memperbaiki diri kita sendiri, terutama ya, kalau kita sudah bisa memperbaiki diri kita sendiri, insya Allah Allah akan menurunkan rahmat kepada kita semua. Memohon maaf kepada sesama manusia. Ketika kita berbuat salah kepada manusia, lantas kita tidak meminta maaf kepada orang yang sudah kita salah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa. Sebelum orang yang sudah disakiti tersebut memaafkan. Dan juga hal ini ketika kita berbuat salah kepada sesama manusia, itu menjadi jalan adanya rezeki kita yang tidak lancar. Penyebab penyebab salah satunya rezeki yang tidak lancar itu dikarenakan salah satunya adalah ini, karena kita masih memiliki kesalahan kepada orang, lebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Nah, dari anak-anakku semua, ketika kita memiliki salah kepada kedua orang tua, segeralah minta maaf kepada beliau, karena beliaulah orang yang selama ini berkorban, memberikan pengorbanan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hidup seperti ini, hidup seperti sekarang ini, bisa menikmati apa saja yang ada di dunia. Itu berkat siapa? Berkat orang tua kita, berkat ayah dan ibu kita. Jadikanlah beliau sebagai raja, berikan kasih sayang kepada beliau berdua. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang mendapatkan pertolongan, akan menjadi orang yang sukses, diberikan kemudahan rezeki dari manapun jalannya. Selanjutnya anak-anakku, dampak positif dari taubat. Yang pertama adalah memperoleh kembali jalan hidup yang benar. Yang kedua, dosanya akan diampuni oleh Allah jika tidak mengulangi lagi. Ini dampak positifnya. Jika betul-betul bertaubat kepada Allah, meninggalkan segala perbuatan buruknya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, memperoleh semangat hidup baru. Yang keempat, dapat mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Orang yang pernah melakukan kejelekan, keburukan, atau dosa, pasti akan berdampak kepada keluarganya. Pasti akan berdampak kepada keluarga. Jika sudah bertaubat, insya Allah Allah akan mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
Yang terakhir, yaitu dapat menimbulkan rasa aman bagi lingkungan dan nyaman dalam bergaul. Anak-anakku semua yang saya banggakan, siswa-siswi MTS Ma'arif NU Jenggawah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tidak banyak, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu barokah dan manfaat buat kalian semua. Kalian dijadikan anak yang solih-solihah, bisa membahagiakan orang tuanya, bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, diberikan kesehatan tentunya bersama keluarga, dan diberikan keselamatan di dunia wa dunia. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.